Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Materi kali ini kita berbicara tentang gereja dan dunia. Satu ya, gereja dan dunia. Ya. Ada beberapa subpokok bahasan untuk bab 1 ini. Yang pertama, kita membahas tentang permasalahan yang dihadapi oleh dunia saat ini. Kemudian yang kedua, hubungan gereja dan dunia. Kemudian yang ketiga, ajaran sosial gereja. Ya, itu 3 subpokok bahasan yang kita pelajari. Untuk subpokok bahasan yang pertama, kita mulai dengan permasalahan yang dihadapi dunia saat ini. Ya, permasalahan yang dihadapi dunia saat ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita membahas subpokok bahasan yang pertama ini. Mari kita doa. Saya minta Shirley pimpin doa. Shirley, bisa pimpin doa? Ya, Pak Guru. Ya, silakan pimpin doa. Ambil sikap yang baik, kita doa. Ya. Silakan Shirley, doa. Shirley pimpin doa. Shirley? Iya, Pak Guru. Ya, silakan doa. Ya. Teman-teman dan Pak Guru, mari kita satu hati dengan doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau sudah menolong kami dari malam berita hingga pagi hari ini. Pada pagi hari ini ya Tuhan, anak-anak mulai pelajaran, kiranya Tuhan tuntun dan sertai kami, hingga apa yang kami belajar bersesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Ya, terima kasih untuk Shirley yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, kita mulai dengan yang pertama. Ya, kita coba melihat permasalahan yang dihadapi oleh dunia saat ini. Ya, tahu dunia? Ya. Ada banyak masalah yang terjadi di dunia. Ya, di mana tempat tinggal kita, yaitu di dunia, di bumi, tempat tinggal kita, ya, alam semesta. Nah, kira-kira kita langsung saja diskusi. Saya mau tanya pendapat kalian. Shirley, coba aktifkan kameranya. Ya, Shirley, aktifkan kameranya. Ya. Sudah, Pak. Ya. Sekarang kita coba langsung. Saya mulai dari Arnoldus. Kira-kira permasalahan apa yang terjadi di dunia saat ini? Masalah-masalah apa saja? Silakan Arnold. Ya, Marlin baru bergabung. Selamat pagi Marlin. Ya. Oke, kita mulai. Mungkin siapa yang bisa menjelaskan tentang yang mengidentifikasi, kita lihat masalah-masalah apa saja yang terjadi di dunia saat ini. Suara saya tidak dengar Arnold. Ya. Coba yang lain matikan mikrofonnya supaya biar saya dengar Arnold. Silakan Arnold. Suara tidak dengar Arnold. Karena Arnold suaranya kurang jelas, saya minta dari Marlin yang baru bergabung. Marlin?
Marlin Wiluwogo. Dengar suara saya, Marlin? Ya. Saya mau tanya, kira-kira masalah-masalah apa saja yang terjadi di dunia saat ini? Silakan, Marlin. Suara aktifkan mikrofonnya, Marlin, di HP. Masih mati tuh Marlin. mikrofonnya. Arnold, sudah dengar suara saya? Ya, bisa Pak. Bisa Ya, Pak. silakan Arnold. Masalah-masalah apa saja yang terjadi di dunia saat ini? Masalah yang pertama tentang virus corona atau COVID-19. Iya, betul. Apa lagi? Yang kedua tentang bencana alam, Bencana longsor. alam. Ya. Silakan. Apa lagi? Apa lagi? Silakan. Ya Pak. Selain banjir, bencana alam, apa lagi? Masalah-masalah yang terjadi di dunia saat ini. Desi Ratnangongo. Silakan. Masalah apa saja yang terjadi di dunia saat ini? Ya? Pesawat Sriwijaya. Iya, jatuhnya pesawat Sriwijaya, ya. Sriwijaya Air 182 itu suatu fenomena yang terjadi akhir-akhir ini di awal tahun baru. Ya, di awal tahun baru tahun 2021 itu ada begitu banyak masalah. Nah, kira-kira apa penyebab masalah itu bisa terjadi? Misalnya COVID. Akar persoalannya apa? Yunita? Ini cuaca. Bagaimana Desi? Cuacanya tidak bagus hari ini. Ya. Kemudian, kenapa bisa terjadi bencana alam atau banjir? Karena ada kena cuacanya yang sangat buruk, hingga terjadinya banjir dengan longsor. Ya, itu benar. Apalagi? Mengapa banjir itu bisa terjadi? Penyebabnya apa? Karena terjadinya hujan lebat. Adanya hujan lebat. Itu benar. Kenapa dia bisa banjir? Desi? Karena manusia sembarangan sehingga semua Shirley? Sampah sembarangan. Ya, membuang sampah sembarangan. Ya, manusia membuang sampah sembarangan tempat. Bahkan manusia atau kita tidak menjaga kebersihan. Ya, sampah-sampah itu dibuang ke kali. Nah, dampaknya adalah ketika hujan datang, ya, air mengalir tetapi dihalangi oleh sampah. Sehingga air itu meluap dan menggenangi rumah-rumah atau jalan. Ya. Kemudian selain banjir itu, apalagi faktor lain penyebab terjadinya masalah banjir? Atau kenapa terjadi kemarau panjang? Kenapa curah hujannya itu tidak menentu? Bisa? Itu karena faktor manusia menebang pohon secara tidak bertanggung jawab. Nah, ini masalah-masalah yang terjadi saat ini.
Selain itu juga ada masalah-masalah lain juga yang terjadi di lingkungan kita, ya, di sekitar kita. Misalnya ada masalah sosial, ada perkelahian, ada kekerasan, ada pembunuhan, ada pencurian, ada perampokan. Betul tidak? Ya, yang terjadi di dunia saat ini ada banyak. Ya, di sekitar kita juga ada banyak masalah yang terjadi. Bisa saja masalah, ya, dalam rumah tangga, dalam keluarga. Ada kekerasan dalam rumah tangga. Istri pukul suami, suami pukul istri. Betul tidak? Pukul istri. Ya. Adik pukul kakak, kakak pukul adik. Tidak ada kedamaian di dalam rumah tangga. Rumah tangga. Nah, ini masalah-masalah yang terjadi. Nah, kira-kira solusinya apa untuk mengatasi masalah itu? Misalnya, untuk mengatasi virus corona, solusinya apa? Arnold, solusinya apa? Ya, ini menjaga jarak dan menjaga kebersihan. Iya. Apa lagi? Yunita, Pakai masker. selalu pakai masker, menjaga jarak, selalu cuci tangan. Lalu Ya. Terus untuk mengatasi banjir, untuk mengatasi bencana alam, caranya apa? Solusi apa? Solusinya apa? kalau membuang sampah sembarangan, Ya, jangan membuang sampah. solusinya adalah Jangan menebang pohon sembarangan. ya tidak boleh menebang pohon sembarangan. Bila perlu tanah-tanah yang tidak ada pohon kita menanam kembali, istilahnya reboisasi, penghijauan kembali, sehingga ya cuaca yang sangat panas bisa kita hindari dengan menanam pohon, sehingga Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat yang baik dan melihat Bapakmu yang di surga. Sudah Pak Guru. ya. Baik. Ini kalian baca teks ini. Kalian baca teks ini, kemudian pahami baik-baik. Ya. Lalu ada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini silakan screenshot, baca teks itu. Tugas pertama nomor 1 itu apa pesan kitab suci tentang damai dan keadilan. Ketika Anda membaca kitab suci, kira-kira pesannya untuk berkaitan dengan ya kedamaian dan keadilan, atau berkaitan dengan ketidakadilan yang terjadi di dunia saat ini. Rumuskan pesannya apa? Ya, mengerti? Bapak Guru. Ya, pertanyaan pertama itu tugas ini, rumuskan pesan apa atau apa pesan kitab suci tentang damai dan keadilan. Itu nomor 1. Ya. Nomor 2, inspirasi apa yang dapat kita peroleh dari kitab suci untuk memperjuangkan masyarakat yang damai, sejahtera, dan adil. Kira-kira dari kitab suci yang kalian baca, inspirasi apa? Ya, inspirasi apa yang kalian peroleh dari kitab suci untuk memperjuangkan masyarakat yang damai, sejahtera, dan adil. Kira-kira apa yang kalian mau inginkan? Menjadi motivasi orang bilang, ya, untuk memperjuangkan masyarakat yang damai, sejahtera, dan adil. Yang berikut, yang ketiga, manakah hal-hal pokok yang harus diperhatikan dalam membangun masyarakat yang damai dan adil? Kira-kira hal apa yang kalian, ya, hal-hal pokok apa yang harus diperhatikan supaya masyarakat itu tetap adil dan damai? Itu tugas 1, 2, 3. Itu tugas. Kemudian
Nomor 4 itu tugas keterampilan praktek atau portofolio. Baca itu teks, ada kalimat, kamu adalah garam dan terang dunia. Dan terang dunia. Ya. Kemudian dari kalimat ini, buatlah sebuah refleksi tertulis. Ya, buatlah refleksi tertulis dengan pertanyaan penuntun. Bisa saja. Ya, ini menjadi dasar kalian untuk membuat refleksi. Sudahkah Anda atau sudahkah saya menjadi garam dan terang dalam kehidupan keluarga saat ini atau dan lingkungan sekitarku? Ya, membuat refleksi. Tahu refleksi? Mengerti? Ya. Arnold, mengerti Arnold? Ya, Pak. Ya, membuat refleksi minimal 2 halaman. Kertas folio bergaris. Anda menuliskan secara pribadi, apakah saya di dalam keluarga ini sudah menjadi garam dan terang bagi papa mama? Apakah ini mengevaluasi kembali sikap dan perbuatan kita yang mungkin tidak berkenan terhadap keluarga, terhadap teman, terhadap guru. Ya. Ini menjadi garam dan terang. Nah, kalau kalian refleksikan ini mendalam, disitulah kalian bisa mengetahui siapakah dirimu sebenarnya. Ya. Apakah di dalam keluarga saya sudah menjadi anak yang baik? Ya. Buatlah sebuah refleksi yang bagus dengan tulisan yang bagus, kalimat, tapi dengan menggunakan kata saya atau aku. Ya, jangan menggunakan kata kita. Mengerti? Mengerti, Pak. Ya. Ngerti, Pak. Buat refleksi, ya, buat refleksi, ditulis rapi, minimal 2 halaman, lebih boleh. Ya. Tulislah yang hal-hal yang engkau alami, yang engkau ya, seolah-olah engkau sedang membuat cerita atau ya menceritakan keadaanmu yang terjadi selama ini, mungkin dari segi sikap, perbuatan yang membuat orang lain sakit hati. Dan di dalam refleksi juga Anda membuat sebuah niat, suatu niat, janji yang menjadi motivasi kalian untuk bisa tetap ya, meraih apa yang kalian cita-citakan. Ini tugas. Sudah tulis? Sudah tulis semua? Sudah, Pak. Ya. Nah, ini kesimpulan. Ini nanti kalian ya. Jadi Yesus mengatakan bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Tentu Yesus mau mengatakan kepada kita manusia bahwa kita ini adalah yang memiliki tanggung jawab terhadap dunia ciptaannya. Tuhan menciptakan manusia itu untuk menjaga, merawat lingkungan sekitar kita, bukan menjadi pencipta sebuah masalah. Jadi Yesus yang mulai membangun kerajaan Allah di bumi ini telah mengamanatkan. Dia berpesan kepada kita sebagai pengikutnya agar menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam dan terang dunia itu bukan selamanya kita hal yang besar, berbuat hal yang besar. Tidak. Hal yang sederhana saja. Contoh, bagi diri sendiri, disiplin, ya, rajin belajar, mendapat nilai yang baik, ya, mendapat ranking, itu sudah menjadi garam bagi diri sendiri dan bagi keluarga. Hal yang sederhana yang kalian buat, rajin membantu orang tua, ya, mendengarkan nasihat orang tua, ya. Itu adalah sudah sikap atau cara kita untuk menjadi garam. Ya. Mendengarkan nasihat orang tua itu sudah salah satu cara untuk menjadi garam. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang sudah ya menjadi
garam di dalam keluarga? Tidak. Eh? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Merasa masih kekurangan? Belum. Ya. Tahu garam toh? Istilah garam. Garam itu fungsinya apa? Saya mau tanya yang perempuan, garam itu fungsinya apa? Tardi sayur. Ya. Untuk Taruh di sayur untuk memberi sayurnya rasa enak pada makanan. Ya. mengenakan makanan. Iya. Melezatkan Apa? Nah, garam. Kira-kira garam itu fungsinya apa? Ya, memberi rasa enak pada sayur. Orang bilang kalau tidak ada garam, bagaikan apa? Ya. Itu makanan tidak enak. nampak. Nah, kalau garam sudah tidak ada dalam rumah, ya, pasti itu yang paling kuat itu mama kita. Paling kita juga yang makan ini sayur yang kita makan ini tidak ada garam, tidak mau makan lagi. Ya, Tidak enak. tidak enak. Nah, sekarang coba kita dari kata garam itu, sudahkah kita menjadi garam? Kita kembali pada diri sendiri. Sudahkah kita menjadi garam yang berguna bagi orang lain? Sudahkah saya menjadi garam yang bermanfaat bagi adik, kakak, bagi orang tua? Nah, ini refleksi yang saya minta kalian refleksikan dalam dirimu. Apakah saya ini menjadi garam atau terang bagi keluarga? Ya, bisa mengerti maksud saya? Ya, Shirley bisa mengerti? Bisa, Duduk Pak. tenang. Ya, untuk membuat refleksi yang bagus, cari tempat yang bisa menahan ya panasnya terik matahari, ya, sehingga curah hujan juga bisa lancar. Ya. Ini permasalahan yang terjadi saat ini, ya. Nah, sekarang coba saya presentasikan ya materi ini. Nah, perhatikan di layar HP kalian. Ya. Ini materi agama semester 2, gereja dan dunia. Ya. Dan dunia. Gereja dan dunia. Ya. Subtema pertama itu permasalahan yang dihadapi dunia saat ini. Nah, ini saya tidak perlu menjelaskan, ada kompetensi dasar dan indikator kompetensi. Ya. Ini ada kompetensi yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini. Ya, indikatornya itu mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di dunia saat ini. Nah, tujuan pembelajaran, tujuannya apa? Kita menunjukkan sikap rasa syukur, ya, atas hubungan gereja dengan dunia sehingga dapat terlibat dalam kegembiraan dan kepentingan dunia. Ya. Ini ya hanya untuk diketahui saja. Sekarang ini, coba perhatikan ini. Ya, bisa lihat di layar HP kalian? Bisa lihat? Bisa, Pak. Bisa. Ya. Kira-kira di gambar ini masalah-masalah apa saja yang terjadi? Silakan. Gambar pertama itu menunjukkan peristiwa apa? Ulang, Bu Guru. Di gambar pertama. Coba perhatikan itu gambar pertama. Iya, Pak. Kira-kira masalah apa yang terjadi?
itu masalah sampah yang bertumpukan, ya. Kemudian ada kebakaran hutan. Kemudian terjadi masalah yang itu masalah gizi buruk. Ya, lihat. Kemudian ada masalah peperangan, ya. Ada perang. Ini masalah-masalah yang sering terjadi di dunia saat ini. Bisa juga ada dalam, ya, bisa juga ada dalam lingkungan kita, ya, di sekitar kita. Ya. Nah, dari gambar-gambar yang kalian dapat itu saya sudah kirim di materi itu. Coba kalian kerjakan, ya. Kerjakan tugas ini. Saya sudah kirim kemarin itu. Ada PowerPoint itu yang dalam materi ini saya sudah kirim. Silakan pelajari, ya. Dari